Dan Firly. Ini Mbak, udah. Ya. Khairin Nisa, dan dari Delewardani, Firly Nindita, dan juga Aulia Febrias. Topik yang akan kami bawakan hari ini yaitu mengenai pengertian lingkungan dan kesehatan, hubungan lingkungan dan kesehatan, kondisi lingkungan di Indonesia, masalah lingkungan yang berdampak pada kesehatan, cara mengatasi masalah lingkungan, dan juga manfaat menjaga lingkungan. Baik, tentu saja yang pertama yaitu pengertian lingkungan dan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1967, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kemudian yang selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Mengacu pada definisi tersebut, sehat dibagi menjadi tiga, yaitu sehat fisik, sehat sosial, dan juga sehat jiwa. Untuk sehat fisik yaitu kondisi di mana keadaan seseorang dalam keadaan sehat dan bugar. Kemudian yang kedua yaitu sehat sosial, yaitu kondisi di mana seseorang dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu sehat jiwa. Sehat jiwa ini meliputi banyak kondisi, bisa juga kebahagiaan atau senang, kemudian mampu menerima kondisi di sekitarnya dan juga merasa tidak insecure atau tidak ini terhadap orang lain. Selanjutnya adalah hubungan lingkungan dan kesehatan. Sanitasi lingkungan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena lingkungan sendiri merupakan tempat kita berpijak dan melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Jadi ada beberapa hubungan lingkungan dengan kesehatan. Yang pertama adalah lingkungan sebagai tempat hidup penyakit dan juga tempat hidup hospes. Hospes ini adalah organisme tempat hidupnya parasit. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sebagai penyebab sakit. Yang pertama ada kelompok fisik, yakni suhu, cahaya, kebisingan, radiasi. Yang kedua ada biologis seperti bakteri, virus, jamur, cacing, dan sebagainya. Yang ketiga ada kimiawi, yakni sisa pestisida, sisa insektisida, dan sisa pupuk. Dan yang terakhir adalah kelompok sosial, yakni tekanan psikologi sosial. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan terhadap pola penyakit. Apabila kondisi dan sanitasi lingkungan tersebut ideal dan baik, maka itu akan meminimalisir penyakit untuk menular. Dan sebaliknya, apabila kondisi dan sanitasi lingkungan kurang baik dan kurang ideal, maka penyakit akan lebih menular. Contohnya adalah toilet yang dibangun lantai dan dindingnya hanya dari batu bata, itu akan lebih mudah mikroorganisme untuk menular dari celah-celah dinding tersebut. Yang kedua adalah sumur di luar ruangan yang tidak ada penutupnya. Hal ini mempermudah air tercemar oleh debu dan bakteri dari luar. Next. Selanjutnya adalah kondisi lingkungan di Indonesia. Lingkungan menjadi dasar untuk menilai, meneliti, dan menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan aspek lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Menurut data dari Kemenkes RI, jumlah kumulatif pada 2002 yang diambil dari 514 kabupaten atau kota, terdapat 310 kabupaten atau kota yang telah memenuhi standar kualitas lingkungan yang baik. Sedangkan permasalahan lingkungan terbesar di Indonesia saat ini adalah yang pertama, tempat pembuangan sampah. Karena hampir di sebagian besar pembuangan sampah di Indonesia hanya melakukan dumping tanpa melakukan pengelolaan lebih lanjut. Selanjutnya adalah penyediaan sarana air bersih yang diakibatkan tidak tersedianya air bersih di wilayah Indonesia secara merata. Hal ini juga disebabkan oleh penurunan kualitas air akibat pencemaran pada sungai dan sumber air lainnya. Selanjutnya adalah pencemaran udara yang dihasilkan oleh asap-asap kendaraan bermotor maupun pabrik yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan makhluk hidup yang lain. Dan yang terakhir adalah pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Kondisi pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat
memberikan tempat berkembang biaknya berbagai faktor penyakit seperti nyamuk, mikroorganisme, dan patogen yang bisa menyebabkan diare. Baik, selanjutnya ada masalah lingkungan yang berdampak pada kesehatan. Di sini yang pertama ada air bersih. Nah, air bersih di sini itu berhubungan erat dengan kualitas air yang kita minum. Nah, ada beberapa syarat dari air bersih. Salah satu syaratnya itu berjarak lebih dari 10 meter dari septic tank. Penyakit yang sering muncul apabila kita mengonsumsi air yang tidak bersih itu ada diare, kolera, atau disentri. Lalu yang kedua ada pembuangan kotoran atau tinja. Nah, kotoran atau tinja ini seharusnya dibuang ke jamban lalu dialirkan ke septic tank. Tujuan dialirkan ke septic tank ini agar nantinya kotoran itu tidak mencemari lingkungan dan mencemari sumber air. Lalu pembersihan septic tank itu dilakukan 3 tahun sekali, tergantung jumlah jamban, jumlah anggota keluarga, dan keseringan pemakaian. Penyakit yang dapat muncul itu biasanya ada demam tifoid, diare, disentri, hepatitis, dan kolera. Nah, di sini jamban itu harus memenuhi syarat jamban sehat menurut Depkes RI tahun 2004. Nah, di sini ada yang pertama, tidak mencemari sumber air minum. Lubangnya itu terletak 10 sampai 15 meter dari sumber air. Lalu tidak berbau dan tidak dapat terjamah oleh serangga atau tikus, landai dan luas, mudah dibersihkan dan penggunaan nyaman, dindingnya kedap air dan berwarna, serta memiliki atap. Lalu ada penerangan yang cukup, ventilasi yang cukup, lantai kedap air dan tersedia air yang cukup dan alat pembersih. Lalu yang ketiga ada kesehatan pemukiman. Nah, pemukiman itu dikatakan sehat apabila punya akses air bersih yang cukup, pembuangan limbah, dan sampah yang sesuai. Di sini ada peluang individu yang punya komponen fisik rumah tidak sehat untuk sakit itu 1,868 kali lebih besar daripada individu yang memiliki rumah yang sehat. Beberapa penyakit yang bisa timbul itu seperti ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut itu biasanya ditimbulkan karena ventilasi di rumahnya itu kurang. Lalu ada tuberkulosis, asma, dan diare. Lalu yang keempat ada pembuangan sampah. Nah, sehari biasanya rata-rata setiap individu itu menghasilkan sekitar 0,68 kg sampah. Di sini saat kita membuang sampah ada beberapa step yang harus kita lakukan. Nah, pertama itu kita harus mengidentifikasi jenis sampah. Lalu kita pisahkan menurut jenisnya. Lalu kita buang di tempat yang sesuai. Selanjutnya ada masalah kesehatan yang dapat timbul. Biasanya itu tetanus. Nah, tetanus ini biasanya disebabkan oleh sampah-sampah dari logam yang berserakan. Lalu ada infeksi kulit, salmonellosis, dan hepatitis. Nah, yang terakhir ada polusi udara. Di sini menurut AQR pada tahun 2021, Indonesia itu merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara. Ada 2 faktor penyebab dari polusi udara. Yang pertama, faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam itu biasanya bisa seperti debu dari gunung vulkanik, dan faktor manusia itu biasanya dari pembakaran hutan. Nah, di sini faktor manusia itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan memiliki peran yang besar untuk menghasilkan polusi udara. Dampak yang dapat timbul untuk kesehatan yaitu kesehatan pernafasan terganggu seperti adanya penyakit asma, paru-paru basah, dan ISPA. Lalu menghambat aliran oksigen karena di polusi udara ini mengandung banyak karbon monoksida atau zat CO yang dapat mengganggu penyerapan oksigen di dalam darah. Lalu selanjutnya bisa menyebabkan pemanasan global dengan meningkatnya sinar UV dan dapat menyebabkan penyakit kulit. Next. Selanjutnya ada cara mengatasi masalah lingkungan. Nah, yang pertama
masyarakat terkait lingkungan. Lalu yang kedua, ada penegakan aturan terkait lingkungan dengan lebih tegas. Lalu kita bisa menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Lalu selanjutnya tidak menggunakan barang yang sulit terurai seperti plastik atau styrofoam. Lalu kita bisa atau pemerintah bisa mengusir pemukiman yang berada di bantaran sungai. Selanjutnya, memindahkan orang-orang di pemukiman tersebut ke tempat yang lebih layak. Tujuannya agar fungsi dari pembuangan tersebut atau sungai itu dapat berjalan dengan maksimal. Lalu kita juga bisa mengurangi penggunaan mesin bermotor yang dapat menyebabkan asap. Lalu mengembangkan teknologi penyediaan sanitasi dan air bersih. Memakai masker jika keluar rumah dan membuat cerobong pabrik berfungsi. Selanjutnya yaitu manfaat menjaga lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan akan mendapatkan manfaat yang baik untuk kesehatan. Apabila sudah menyadari manfaat lingkungan bagi kesehatan, maka akan tertanam dalam setiap individu untuk selalu menciptakan lingkungan yang bersih. Yang pertama yaitu lingkungan sehat terhindar dari berbagai penyakit. Kebersihan selalu identik dengan kesehatan. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan adalah membuat kesehatan tetap terjaga. Terkadang lingkungan bersih saja dapat membuat tubuh sakit, apalagi tidak menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu lingkungan yang sehat berkaitan dengan kesehatan mental. Tidak hanya kesehatan fisik saja yang terjaga, juga memiliki lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih juga dapat menjaga kesehatan mental seseorang. Udara yang bersih, air yang bersih, sanitasi yang bersih dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Yang ketiga yaitu lingkungan sehat lebih nyaman untuk ditinggali. Mungkin saat berada di kawasan umum kita tidak nyaman untuk tinggal di sana. Lingkungan yang bersih akan membuat nyaman untuk kita lebih lama. Orang lain juga tidak enggan untuk berkunjung. Yang keempat yaitu lingkungan sehat dapat menjaga makanan tetap sehat. Sebagian besar makanan yang kita makan kita tanam di ladang atau tempat lain. Jika pencemaran menggunakan zat berbahaya, ini dapat mengaruhi nutrisi dari makanan yang ditanam. Selain itu, lingkungan atau ladang yang kotor dapat memancing hama atau bakteri dan penyakit. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan agar persediaan makanan yang kita makan terhindar dari berbagai hama. Selain menjaga lingkungan tetap bersih, menjaga lingkungan dapat mencegah terjadinya bencana. Dan menjaga lingkungan dengan bersih, sehat, dan terjaga, lingkungan akan terhindar dari berbagai macam bencana. Tidak adanya sampah dari selokan maupun sungai membuat lingkungan terhindar dari banjir. Selanjutnya akan update yang itu yang belum absen saya ingatkan ya, absennya tidak hanya barcode tapi di MMP juga ya. Zila belum masuk, Zila Aprilia, Intan Khairunisa, Yuni Kamila. Coba MMP-nya dicek lagi Mbak. Yasmir Malasari belum. Wherever you live, your health is impacted by the environment. Around the world, more than 50 million people die every year from disease, and nearly 1/4 of those deaths are directly caused by environmental factors. Can you imagine? That's 1,400 deaths every hour of every day from an unhealthy environment. The hardest hit are those in low and middle income countries, especially in Africa, Southeast Asia and the Western Pacific, and the young and old are most severely affected. More than half the world live in urban areas and can face heavy traffic, air pollution, poor housing and limited access to clean water and sanitation. Many work in the informal sector under dangerous, dirty and demeaning conditions. We all face the impact of chemicals and poisons, radiation and poor farming practices. And climate change means a very uncertain future. So now we are at a crossroads. Things can continue getting worse, or we can work together to improve our world. Simple measures can be taken immediately to protect our health and the environment. We can reduce our consumption and clean our air by using sustainable fuels and walking or cycling more. We can safely store toxic substances in our homes and workplaces. We can protect our water resources by disposing of waste appropriately and introduce clean energy technologies.
we can bring multiple government sectors together to ensure all policies actively support health. Let us all work together to improve our health and well-being. Jadi dari video yang sudah kita tayangkan tadi, WHO menyatakan satu dari Hello and welcome to this video where we're going to talk about public health. WHO menyatakan satu dari 4 penyebab kematian terbesar di dunia disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat, terutama pada negara-negara dengan income rendah seperti Afrika dan 30 years. Did you know that 25 of these extra Selain itu, penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak terpapar polusi dan mengakibatkan terbatasnya akses air bersih dan sanitasi yang baik. Kemudian, penduduk kota juga terpapar oleh bahan-bahan kimia dan radiasi yang dihasilkan oleh industri. Semua ini mengarah pada terjadinya perubahan iklim dan global warming. Oleh karena itu, pentingnya menjaga lingkungan untuk meningkatkan kesehatan kita bersama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 12 atas sesi pemaparan diskusi yang telah diselesaikan. Selanjutnya, saya akan membuka sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini akan diisi oleh 3 penanya. Untuk yang ingin bertanya, boleh raise hand atau maju ke depan untuk yang ada di ruang kuliah. Terima kasih. Di kelas ada, di kelas. Oke, 1. Just one. How about the others? Ayo, lingkungan udah saya kasih challenge ya. Yang lain, yang laki ini apalagi cuma 2, gak ada suaranya. Ayo. 7. 1 dulu dari kelas, dari Zoom adakah? Yang di rumah? Ada, Ibu. Oh ya, dengan Mbak Romadion. Rizania. Emas ya, tiba-tiba berubah Mbak, maaf tuh kan. Dari Mbak, siapa tadi? Rizania, Ibu. Mbak Rizania. Kemudian Romadion mau tanya. Romadion itu siapa? Akun Zoom yang di sini tuh pakai punya Ramadion. Romadion ki siapa? Ini kayaknya cutting. Cuttingmu kok mendominasi? Kirain nama dosen siapa? Perasaan nggak ada yang namanya Romadion nih. Oke, ini satu-satu dulu ya di kelas 1, tadi di Zoom 1 ya. Baik, silakan moderator, saya kembalikan lagi. Ini untuk yang nanya duluan di Zoom atau di kelas dulu ya, Ibu? Terserah, monggo. Mungkin di kelas dulu ya, tadi karena di kelas Ya. dulu yang... Baik, untuk yang ingin nanya di kelas, boleh langsung silahkan memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Elsa Putri Arasya dengan NIM akhiran 144. Izin bertanya, kan terkait lingkungan dan kesehatan ya. Sebagaimana yang kita tahu, dampak dari COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan untuk hidup bersih, terus juga ada protokol kesehatan, salah satunya yang kita gunakan sekarang ini masker. Nah, masker ini kan menghasilkan limbah, yang nantinya bisa dibayangkan seberapa banyak orang di dunia menggunakan masker dan nanti itu menjadi sampah yang menumpuk baik di darat, di air dan di manapun gitu ya. Nah terus padahal itu kan perilaku yang mencerminkan hidup sehat gitu. Nah menurut pendapat kelompok kalian bagaimana dengan kondisi ini? Terima kasih.
Lanjut. Untuk Saudari Risdania, boleh memberikan pertanyaannya. Baik, tadi kan kalau nggak salah di slide yang ke-13 itu ada cara mengatasi masalah lingkungan. Salah satunya yaitu mengurangi penggunaan mesin bermotor. Nah, pertanyaan saya, kan aktivitas sehari-hari itu kebanyakan menggunakan kendaraan bermotor. Apalagi kendaraan bermotor itu kayak lebih memudahkan aktivitas kita untuk berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Nah, menurut kelompok Anda, jika kita tetap menggunakan cara untuk mengurangi kendaraan bermotor itu apakah efektif ya jika diterapkan di negara kita? Karena bisa kita lihat di negara kita itu kayak pemanfaatan energi alternatif seperti kendaraan yang menggunakan listrik seperti negara-negara lain itu masih belum istilahnya masih belum banyak gitu. Nah, menurut kelompok Anda itu apakah efektif jika kita menerapkan pengurangan kendaraan bermotor di Indonesia? Jika tidak, apakah ada cara lain selain itu? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 12, apakah pertanyaannya dapat dimengerti? Sudah, Pak. Termin pertama masih ada 1 slot lagi ya buat pertanyaannya. Untuk yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung maju ke depan untuk yang di ruang kuliah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elvira. Nah, di sini limbah masker itu punya potensi untuk menjadi limbah infeksius. Nah, berdasarkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2020, limbah infeksius itu nantinya akan diangkut dan dimisahkan pada pengelolaan limbah B3 dan berbahaya dan berbahaya. Namun, di sini kita bisa ikut membantu untuk mengurangi adanya limbah masker yang berceceran. Nah, dengan cara membuang limbah masker secara benar. Caranya itu yang pertama, apabila kita melepas masker, kita melepasnya dari bagian tali belakang telinga. Lalu kita melipat masker, lalu kita semprot masker dengan disinfeksi. Lalu kita disinfeksi masker dengan disinfektan. Lalu selanjutnya kita bisa merusak masker dengan cara merobeknya atau menggunting bagian tali dan tutup masker. Lalu yang kelima, kita buang masker ke dalam tempat sampah tertutup. Sebelum itu kita bisa dengan mengumpulkan limbah masker ke dalam kantong plastik atau botol plastik yang sudah tidak terpakai. Lalu yang keenam, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih. Apa ada feedback? Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kristiania. Menurut kelompok kami, benar Indonesia masih kurang dengan pemanfaatan teknologi seperti tenaga listrik. Tapi kita dapat mengurangi aktivitas kendaraan bermotor dengan menggunakan kendaraan umum. Kendaraan umum dapat mengurangi asap polusi karena sebuah bis setara dengan 55 mobil. Menurut pandangan masyarakat, menggunakan kendaraan umum lebih fleksibel dan mudah
digunakan dibandingkan dengan kendaraan umum. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa yang menggunakan kendaraan umum, tetapi terdapat kekurangan, biasanya ada beberapa tempat atau pusat tujuan yang ingin dikunjungi, tetapi untuk kendaraan umum tidak dapat masuk. Selain itu, kendaraan umum tidak selamanya ada di setiap waktu. Bagaimana dengan Rizka? Apakah ada feedback atau seperti itu? Izin memberikan feedback ya. Saya tuh pernah beberapa membaca di berita itu terdapat kayak kasus-kasus kejahatan yang terjadi di angkutan umum. Nah, hal tersebut itu kadang membuat individu lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Maka dari itu kan kayak asapnya itu kan lebih banyak sih. Lalu menurut kelompok Anda itu apakah masih efektif lagi ya jika menggunakan angkutan umum? Padahal kan juga tindak kejahatan itu juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan, apalagi kesehatan kayak psikisnya, karena kan bisa menyebabkan rasa trauma pada individu tersebut. Terima kasih. Baik, aku coba jawab feedbacknya ya. Mungkin kalau memang takut atau was-was untuk naik kendaraan umum, bisa naik kendaraan pribadi tapi dengan menerapkan cara berkendara ramah lingkungan. Nah, cara berkendara ramah lingkungan ini bisa dilakukan dengan memilih bahan bakar beroktan tinggi sehingga emisi gas yang terbuang tidak terlalu berbahaya. Kemudian dapat menggunakan AC mobil dengan bijak dengan cara tidak menggunakan AC dengan suhu yang maksimal, serta hindari membawa muatan berlebih dan hindari parkir di tempat panas. Itu jawaban dari aku. Apa ada feedback lagi? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan akhiri sesi presentasi pada hari ini. Terima kasih apabila terdapat kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Terima kasih. The group today gitu ya. Ya, paparannya saya kira udah lengkap terkait dengan konsep lingkungan kaitannya dengan kesehatan. Tetapi catatannya adalah how that you can make the conclusion of your point with the sociology and anthropology concepts. Itu yang masih belum mendalam. Coba teman-teman kasih contoh. Ketika bicara lingkungan, bagaimanakah ini berdampak ke interaksi sosial misalkan? Bagaimanakah ketika lingkungan itu menjadi permasalahan, itu berdampak ke masalah-masalah sosial di masyarakat? Itu yang belum kelihatan. Sebenarnya ada kaitannya juga dengan minggu lalu ya, kaitan bencana dan kesehatan. Karena kalau kita bicara bencana, terutama bencana alam itu kaitannya dengan lingkungan. Jelas bahwa kondisi di pengungsian itu pasti akan membawa dampak ke munculnya interaksi sosial yang tidak seperti biasa gitu ya. Antar orang, antar keluarga nggak ada privasi karena semua pada tidurnya bareng ya, nggak ada sekat. Bahkan kemarin waktu COVID, pengungsian itu dibikin sekat-sekat dari triplek, tapi itu juga nggak efektif. Berdiri kelihatan sebelah gitu kan. Nah, itu secara interaksi sosial berubah. Nah, kalau di lingkungan itu nanti yang harusnya ditambah oleh teman-teman. Jadi menariknya adalah ketika dikaitkan dengan pandemi COVID. Pandemi COVID, kemarin kita sudah sepakat, adalah salah satu contoh bencana non-alam. Ya, karena pandemi itu masuk bencana non-alam. Ya kan? Apakah COVID ada kaitannya dengan lingkungan? Ya. Terutama tadi dicontohkan, bagaimanakah masyarakat paham enggak sih masker itu punya potensi untuk menularkan, apalagi yang
pakai sebelumnya adalah positif. Ya kan? Virusnya mungkin menempel di masker itu. Nah, ketika masker itu tidak dikelola atau tidak dibuang sesuai dengan ketentuan gitu ya, itu bisa menjadi penularan untuk orang lain. Makanya beberapa kali ya pada saat di awal pandemi di tahun pertama itu ada beberapa webinar yang membahas tentang pengelolaan sampah medis dalam rumah tangga, terutama masker. Karena ini masalah lingkungan. Itu masker, contoh dengan COVID. Bagaimanakah contoh yang lain? Penggunaan diapers. Diapers itu apa? Pampers itu nama merek ya. Iya. Popok sekali pakai tuh diapers. Itu apakah berdampak ke lingkungan? Besar ternyata. Coba Anda artikel internasional jurnal ya, atau yang nasional sudah mulai banyak juga. Dampak penggunaan diapers pada bayi terhadap keseimbangan lingkungan. Pampers itu ternyata susah untuk diuraikan oleh tanah itu ya. Jadi lama dia itu. Dampaknya luar biasa ke kualitas tanahnya, kualitas air tanah mungkinnya karena dia lama di bawah di dalam tanah dan tidak bisa terurai padahal dia ada beberapa zat kimia di situ. Nah, diharapkan masyarakat juga memakai popok yang cloudy, ada banyak ya. Ada popok yang bentuknya kayak handuk ya, dimasukkan di celana atau cloudy itu biasanya orangnya bilang. Jadi ada komunitasnya, ibu-ibu yang sayang ke baby tapi juga sayang ke lingkungan, nggak pakai diapers. Itu contoh. Bagaimanakah masalah lingkungan itu juga memiliki dampak ya ke perilaku masyarakat kita, dan itu secara kesehatan dampaknya luar biasa. Dari lingkungan, dari isu lingkungan. Itu ya Mbak, kelompok lingkungan dan kesehatan tolong ditambahkan. Menganalisa atau melihat atau dari kacamata atau perspektif sosiologi antronya itu yang paling harus banyak dieksplor lagi. Kaitannya dengan isu-isu lingkungan. Oke. Dari teman-teman di rumah maupun di Zoom, ada hal yang mau disampaikan atau mau ditambahkan? Silakan. Ada pertanyaan? Udah cukup jelas tadi ya? Oke. Kita masuk ke topik satu lagi ya. Sebelum nanti kita break sholat asar dulu. Takutnya kita jam 5 lupa nanti. Soalnya maghribnya jam 5:05 itu udah ada sekarang ya. Oke, kita masuk ke topik yang RTM. Yang siap dari kelompok apa? Stunting dulu ya. Ya, silakan. Pindah. Dari kelas ada yang maju perwakilan kelompoknya? Di depan? Kelompok stunting? Ada? Ada, oke. Yang di rumah siap ya? Moderator dari kelompok topik selanjutnya. Siapa perwakilan yang ditunjuk? Oke. Nah, maju aja. Jadi Mas ini dari kelompok TB. Kelompok TB, saya bilangnya TB. Silakan. Teman-teman yang lain tolong ya dipersiapkan diskusinya, dan tadi ya Budaya udah ngasih beberapa stimulus bagaimana Anda mengkaji, menganalisa dari teori-teori di sosiologi antro. Ya. Diingat lagi dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini untuk bisa lebih mendalam ya kajiannya, terutama dari sisi sosiologi dan antropologi kesehatan. Ya. Silakan Mas siapa? Rizky. Ya. Mas Rizky untuk memfasilitasi jalannya diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febrianto. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Masnya dari mana aslinya? Saya belum. Aduh ya. Kental banget.
Di sini saya akan membagi dua teknik. Pertama sesi pengembangan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk sesi pengembangan materi, silakan pada kelompok 2. Siapa? Iya, siapa yang mau sesi? Kalau udah bisa di-share ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai stunting. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Febrian Alfi Anggota, lalu ada Esa Hidayatul Kusnia, lalu ada Cahyani Fitri Pratikno, Fadila Afriasha, Radika Syasila, Fauzia Afni, dan saya sendiri Nadia Hindu, Cahya Saina Al-Hafiq, Karisma Nadia Adana, dan Bumi Kamila Munawaro. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai definisi dari stunting itu sendiri. Jadi stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia 5 tahun akibat mengalami gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh asupan seksual yang cukup lama. Berdasarkan catatan kesehatan Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang standar akumensi penilaian status gizi anak, stunting atau gender merupakan satu studi yang didasarkan pada indeks gizi badan untuk umur dengan standar variasi.
Next. Baik, selanjutnya adalah faktor penyebab dari stunting. Next. Nah, yang pertama itu adalah pola asuh dalam pemberian ASI. Nah, masalah yang terkait dalam pemberian ASI itu meliputi menunda inisiasi menyusui dini, tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayi, dan menghentikan bayi untuk mengonsumsi ASI sejak dini. Nah, masalah tersebut itu disebabkan karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan ibu akan pentingnya ASI pada bayi, terbatasnya petugas kesehatan untuk memberikan penyuluhan, dan bisa saja hal ini dipengaruhi oleh tradisi yang berkembang pada masyarakat tentang pemberian ASI. Nah, ASI eksklusif ini diberikan selama 6 bulan pertama dan sebaiknya tidak diberikan makanan dan minuman lain. Pemberian ASI ini dilanjutkan sampai usia bayi 24 bulan. Hal ini berguna untuk memenuhi nutrisi pada bayi sekaligus dalam proses tumbuh kembang bayi. Bisa di next. Yang kedua adalah pemberian makan tambahan yang tidak memenuhi syarat. Nah, masalah ini meliputi kualitas dan kuantitas makanan tambahan yang tidak memenuhi syarat. Nah, makanan tambahan dapat diberikan setelah 6 bulan pertama, berupa makanan halus seperti bubur tepung atau bubur beras. Nah, konsumsi makanan bagi setiap orang, terutama balita yang berumur 1 hingga 2 tahun itu, harus selalu memenuhi kebutuhan supaya tidak menyebabkan ketidakseimbangan pada proses metabolisme tubuh dan mengganggu pertumbuhannya. Next. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Sanitasi lingkungan sendiri sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan kesehatan anak. Apabila kita sebagai orang tua kurang memperhatikan sakit gigi yang berada di sekitar anak, maka akan menimbulkan risiko timbulnya bakteri yang akan menyebabkan infeksi pada anak. Nah, infeksi tersebut tentu saja dapat menghambat pertumbuhan mereka dan menyerang daya tahan tubuh mereka sehingga daya tahan mereka menjadi lemah dan anak mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua pentingnya untuk menyadari bahwa pentingnya dalam perhatian kebersihan di sana sekitar anak, mulai dari tempat makan mereka, dan tempat bermain mereka, pakaian mereka, dan lain sebagainya. Next. Oke, status ekonomi. Sering tidak ekonomi kalau tidak jarang kita dengarkan ya, kalau keluarga dengan pendapatan yang tinggi tentu akan lebih mudah dalam mengakses sarana dan prasarana kesehatan. Dan juga dalam pemenuhan makanan bergizi untuk anak. Oleh sebab itu, status ekonomi juga menjadi pengaruh jangka panjang dalam terhadap sehingga status ekonomi menjadi pengaruh jangka panjang terhadap status. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, yang ketiga yaitu dampak terhadap negara atau sumber daya manusia rendah. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa anak yang menderita stunting cenderung memiliki kinerja yang tidak optimal terhadap tes kognitif dan defisit dalam kemampuan membaca, berhitung, menalar, dan pengetahuan akan kosakata. Dengan terjadinya hal tersebut menyebabkan kebanyakan dari mereka selalu menghadapi permasalahan seperti mengulang kelas, bahkan putus sekolah karena tidak bisa mengimbangi kemampuan anak-anak normal. Karena ketidakmaksimalan anak penderita stunting dalam mengenyam pendidikan, maka kapasitas intelektual pun terganggu, di mana hal ini menyebabkan stunting digadang-gadang mengakibatkan kemiskinan dan pendidikan yang rendah, yang mana nantinya akan merugikan masa depan. Karena perkembangan otak dan pertumbuhan anak menjadi terganggu. Dan pada akhirnya akan menghasilkan generasi bangsa yang buruk dan sumber daya manusia negaranya yang semakin rendah. Pada pertumbuhan penduduk, stunting bisa menurunkan produktivitas sumber daya manusia ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia IPM Indonesia di ASEAN masih lebih rendah daripada Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan setara dengan Vietnam. Selain itu juga, stunting berpengaruh pada kualitas ekonomi karena penderita stunting mendapatkan gaji 20% lebih rendah daripada anak biasanya. Selanjutnya teman-teman bisa lihat, ini adalah dampak jangka pendek pada anak yang mengalami stunting. Di antaranya adalah yang pertama mengakibatkan kematian. Kemudian yang kedua adalah menghambat pertumbuhan saraf anak sehingga fungsi kognitif itu menurun. Nah, apa sih fungsi kognitif itu? Fungsi kognitif itu merupakan fungsi kompleks pada otak manusia yang melibatkan aspek memori atau ingatan, baik pada jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian aspek perhatian atau nalar serta strategi pada anak dalam berpikir pada semua itu bersinar dalam satu fungsi kognitif tersebut. Kemudian poin selanjutnya adalah perkembangan motorik menjadi lebih lamban dibandingkan anak yang tidak mengalami stunting. Gerakan motorik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah gerakan motorik halus, contohnya adalah melukis serta gigit. Kemudian gerakan motorik kasar adalah seperti berjalan, melangkah, melompat, mengelilingkan tangan. Dan kemudian poin yang ketiga adalah poin yang keempat adalah kesulitan dalam mengungkapkan bahasa yang ekspresif. Selanjutnya akan dilakukan oleh dampak jangka panjang pada anak yang mengalami stunting. Yang pertama itu postur tubuh tidak optimal atau lebih pendek dibanding anak usia pada umumnya. Yang kedua itu meningkatnya resiko obesitas dan penyakit kronis lainnya. Yang ketiga, menurunnya kesehatan reproduksi. Yang keempat, kapasitas belajar dan performa kurang optimal saat sekolah atau produktivitas dan kapasitas kerja tidak optimal. Baik, selanjutnya ada cara mencegah stunting. Next. Cara mencegah stunting yang pertama adalah pada saat masa kehamilan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan nutrisi. Pada 1000 hari pertama hingga sekitar usia 2 tahun dihitung dari masih menjadi janin, bayi memerlukan asupan bergizi dari sang ibu. Asupan bergizi terdiri dari makanan atau minuman yang mengandung vitamin, karbohidrat, lemak, protein, dan mineral seperti makanan sehat yang mengandung gizi seimbang. Yang kedua ada melakukan pemeriksaan janin secara rutin. Pemeriksaan secara rutin ini bertujuan untuk memantau tumbuh kembang janin. Jika sewaktu-waktu terdapat masalah pada janin tersebut, maka dokter dapat melakukan penanganan lebih awal agar kondisi bayi tetap kembali sehat serta menjaga kondisi kesehatan sang ibu agar tetap stabil. Yang ketiga ada menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Perlu diingat bahwa infeksi bakteri, virus, atau parasit dapat meningkatkan risiko pada janin terkena stunting atau dampak yang lebih parah dan dapat menyebabkan cacat bawaan lahir. Penerapan PHBS ini dapat dilakukan dari hal-hal kecil seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membersihkan diri setelah berpergian, serta merawat kesehatan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah menghindari asap rokok.
Paparan asap yang berasal dari rokok mampu meningkatkan resiko bayi lahir prematur sehingga memiliki berat badan rendah saat lahir. Jika terdapat anggota keluarga yang merokok di rumah, suruhlah untuk tidak merokok di dalam rumah atau area yang berdekatan dengan ibu hamil. Saat berada di luar, gunakan masker untuk mengurangi paparan asap rokok, debu, kuman, dan virus yang berada di udara. Yang terakhir ada berolahraga secara rutin. Olahraga yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada janin sehingga mengurangi risiko untuk mengalami stunting. Next. Selanjutnya adalah mencegah stunting pasca melahirkan. Yang pertama, memberikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. ASI ibu memiliki kandungan gizi mikro dan makro yang mampu mengurangi resiko stunting pada anak. Sistem kekebalan tubuh pada bayi dapat terbentuk karena ASI mengandung banyak kandungan gizi seperti protein whey dan kolostrum. Yang kedua, melakukan pemberian MPASI sehat. Makanan pendamping air susu ibu atau biasa yang disingkat dengan MPASI merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sang ibu saat bayinya berumur 6 hingga 24 bulan. MPASI yang diberikan kepada bayi harus mengandung gizi yang seimbang sesuai kebutuhan bayi, karena pada masa transisi bayi banyak terjadi kasus bayi mengalami gagal tumbuh yang disebabkan oleh MPASI yang kurang baik. Selanjutnya adalah memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Selalu melaksanakan pemeriksaan perkembangan anak ke posyandu secara rutin, sehingga jika terdapat gejala atau gangguan lebih mudah untuk menanganinya. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan lingkungan. Umumnya anak-anak saat masih usia balita sangat rentan terserang akan suatu penyakit, terutama jika lingkungan yang mereka tempati kotor. Lingkungan kotor dapat menjadi sumber penyakit. Hal ini secara tak langsung mampu meningkatkan kejadian stunting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah cara mengatasi stunting. Next. Next. Baik, upaya pertama dalam mengatasi stunting adalah meningkatkan peran surveillance gizi masyarakat sebagai upaya dalam melakukan deteksi dini permasalahan gizi dalam suatu masyarakat. Lalu upaya yang kedua adalah mendukung adanya kebijakan akses pangan bergizi, akses air bersih, serta evaluasi secara berkala. Hal ini sejalan dengan adanya 3 komponen utama dalam penanggulangan stunting, yakni salah satunya adalah air bersih dan sanitasi. Disebutkan pula bahwa sanitasi dan air minum yang tidak layak dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting, sehingga sanitasi dan air bersih ini dapat menjadi cara dalam mengatasi stunting di Indonesia. Lalu, upaya yang ketiga, pemberian makanan tambahan bagi anak dengan status stunting, serta ibu hamil dengan diagnosis kekurangan energi kronis, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa pemberian makanan tambahan ini sebagai upaya mencukupi dan meningkatkan asupan gizi, khususnya pada balita, agar tercapai status gizi yang baik. Next. Upaya yang keempat adalah kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga. Dengan harapan adanya peningkatan terhadap pengetahuan dan sikap dalam upaya mencegah dan menanggulangi stunting. Dengan pemberdayaan ini, ibu-ibu dapat mengetahui konsumsi zat gizi yang baik bagi anak-anak dalam upaya mencegah dan menanggulangi stunting. Sehingga nantinya ibu-ibu dapat menerapkan pola hidup mencegah stunting sejak masa kehamilannya. Lalu yang kelima, dengan pemberian tablet tambah darah secara gratis pada ibu hamil dan remaja sebagai upaya agar ibu hamil dan remaja terhindar dari anemia. Lalu upaya yang keenam adalah pemantauan balita dengan adanya posyandu rutin yang meliputi penimbangan berat badan bayi, pengukuran tinggi badan bayi, serta pemberian vitamin A. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kesimpulannya yaitu stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 5 tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh asupan gizi kronis yang kurang dalam waktu cukup lama. Faktor penyebab stunting ini antara lain inisiasi menyusui dini, tidak menerapkan ASI eksklusif, penghentian dini konsumsi ASI, pemberian makanan tambahan yang tidak memenuhi syarat,
infeksi, faktor lingkungan, dan status ekonomi. Dampak dari stunting ini antara lain mudah terserang penyakit degeneratif, menghambat pertumbuhan saraf anak sehingga fungsi kognitif menurun dan mengakibatkan postur tubuh tidak optimal saat dewasa. Next. Apa udah selesai ya? Materinya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi